Idealnya bahwa pengalaman pertama apabila terjadi defisit ya harus dicermin untuk anggaran-anggaran berikutnya sehingga tidak terjadi defisit. Tanda defisit sebetulnya itu tidak bisa dihindari ya, termasuk di contoh organisasi keluarga kita ya. Dalam arti defisit itu bisa terjadi di manapun juga dan kapanpun juga. Tetapi yang jadi standar defisit itu kan yang dinamakan kewajaran itu dalam arti masih terkendali ya. Kita defisit itu apabila dikatakan wajar dan bisa dikendali dan dengan kesehatan APBD ada maksimal itu ya 5% dari APBD itu insya Allah bisa terkendali. Tapi apabila di atas 5% ikut kita harus bersikap menyelamatkan APBD secara keseluruhan. Ya, sekali lagi bukan kita tidak bercermin dari kejadian-kejadian, tapi start defisitnya itu. Ya, kenapa defisit terus naik? Saya katakan tadi, ya dari pusat kan ada penurunan, terus target-target APBD ya juga tidak tercapai. Termasuk beberapa kebijakan dari provinsi yang masih asumsi-asumsi ya, bahkan ada penurunan juga. Sehingga dengan pos-pos tersebut kan yang apabila terkendali 5% defisit itu kan menjadi di atas 5%. Itu sehingga kita melakukan lagi penyelamatan dan kesehatan berkaitan dengan APBD keseluruhan. Kaitan dengan angka-angka, saya tidak mau dokumen Pak Asep ya, mohon maaf dibantu. Jadi memang struktur APBD kita di nasional pun memang menganut prinsip anggaran yang defisit seperti itu. Dan hanya tinggal tadi Pak, toleransinya seperti apa. Dan kita memang sedang kalau dari aspek toleransi kita sudah mencukupi maksimal 5%. Nah, tetapi memang istilahnya bahwa ada target-target RPJMD yang memang istilahnya harus juga diamankan ketika kondisi COVID 2 tahun ke belakang itu melanda. Nah, itu kan sesuatu yang memang harus menjadi perhatian dari TAPD untuk penyelesaian RPJMD, sehingga target-target itu menjadi sebuah prioritas yang mau tidak mau kami kedepankan seperti itu. Walaupun memang ternyata dari asumsi-asumsi yang ada sampai dengan semester pertama ini memang kondisinya belum membaik. Tapi ini bahasanya defisit berjalan ya Pak, bukan defisit akhir. Nah, defisit akhir contoh misalnya tahun kemarin kan tidak terjadi tunda bayar walaupun kita memang ada defisit dari awal. Tetapi ketika di akhir kemudian landingnya selamat seperti itu. Jadi ini masih dalam kondisi defisit berjalan. Dalam hal ini Bapenda juga sedang berusaha. Kemudian kita juga dari BKAD juga bagaimana caranya melakukan efisiensi di setiap anggaran-anggaran yang ada di SKPD. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa saldo kas kita itu sekarang 98, sekian miliar ditambah deposito sekitar 60 miliar, ya sekitar 158 miliarnya, artinya cukup likuiditas untuk saat ini seperti itu. Tapi juga kami harus tetap waspada karena kan PUPR belum banyak yang mengajukan karena prosesnya masih berkontrak seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa saat ini pencapaian target penyerapan anggaran kita itu masih berkisar sekitar 45%. Itu sama dengan tahun lalu. Jadi penyerapan anggaran kita memang masih cukup rendah. Makanya pemerintah pusat itu melakukan evaluasi terhadap kabupaten kota yang tingkat serapannya rendah. Jadi paling utama banyak mengendap di Kasda. Nah, ini seolah-olah kan kita mengendap di Kasda sebesar ini seperti itu. Dan ini terus terang ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana pemerintah daerah tahun ini kan kita sudah mengupayakan yang namanya sirup di awal tahun. Ini kan sebagai salah satu upaya sebenarnya bagaimana tingkat penyerapan anggaran kita menjadi lebih tinggi. Namun mungkin demikian, nanti mungkin dari Bapenda atau dari BPMBT.
Saya rasa ngerti ya, defisit perjalanan itu kan kita masih merencanakan, kita masih yakin bahwa masih asumsi gitu seperti itu defisit perjalanan. Tapi kita yakin bahwa di Desember nanti mudah-mudahan landing kita tetap sempurna. Ada yang belum terjawab ya tadi, yang dasar parsial sama apakah ada rekomendasi dari pusat? Oh ya, ya. Cuma 4 parsialnya itu 4 dokumen kan sudah diterbitkan. Iya, misalnya namanya parsial itu kita diamanatkan di Permen 77, Pak. Jadi di Permen 77 itu kita melakukan perubahan parsial untuk belanja-belanja yang tidak kita sifatnya prediksikan. Contohnya kita misalnya mendapatkan DBHCHT, dapat Tanprop, terus dapat DAK ya. Nah itu kan masuknya dia di bulan Maret nih uangnya truk, nah itu harus kita anggarkan di dalam APBD. Nah di situ namanya parsial seperti itu. Ya dasarnya di Permen 77 tadi kita harus melakukan Pak. Jadi bahkan ada sebuah regulasi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa seharusnya namanya BTT itu harusnya tinggi anggarannya, Pak. Dengan kondisi yang serba tidak pasti, dalam kondisi yang memang serba tidak diduga. Contoh misalnya kebijakan mengantisipasi kenaikan BBM, otomatis kan itu pundi-pundi yang ada di daerah dikurangi sekitar 2%, sekitar 26 miliar. Nah, berarti kan itu harus ada istilahnya safety-nya. Makanya BTT itu harusnya idealnya selalu terisi, Pak. Selalu terisi. Nah, saat ini BTT kita memang sangat menipis, sehingga memang harus dilakukan penambahan dengan melakukan penjadwalan ulang tersebut. Di satu sisi memang kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di parsial itu memang kegiatan yang sifatnya mendesak dan darurat. Jadi memang sesuatu yang tidak bisa tidak mudah dilaksanakan, tapi juga harus memang yang memang sudah kriteria mendesak dan darurat seperti itu. Jadi memang ada pembatasan seperti itu. Jadi tidak ada rekomendasi khusus ya. Jadi kita diamanahnya di Permen 77 untuk perubahan parsial. Nah itu. Ya, jadi tidak ada. Oh ini kamu merekomendasikan parsial, nggak ada rekomendasi tidak. Tapi memang pada saat proses-proses seperti ini kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita bertanya, jangan sampai kita kan bertanya pasti ke Kemendagri ya, karena Kemendagri yang mengeluarkan aturan. Kita tanya ke sana, kita koordinasi dan kami pastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan itu sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian.